Selamat datang di video pembelajaran Clinical Integrated Skills Lab 3 dengan topik Teknik Pembedahan Periodontal. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kuretase. Apa itu kuretase dan bagaimana proseduralnya? Mari kita dengar penjelasan lebih lanjut oleh Dr. Gigi Puspito Rati Hardani, MDSC, Spesialis Periodontia. Tindakan kuretase adalah tindakan bedah periodontal dengan tujuan menghilangkan kondisi peradangan di jaringan periodontal dengan cara mengerok dinding dalam poket. Indikasinya adalah poket periodontal dengan kedalaman lebih dari 3 mili dan kurang dari 6 mm. Kemudian juga pada kasus poket gingiva dengan peradangan yang terus-menerus, dan bisa juga pada poket periodontal pada kasus dengan gingiva cekat yang sempit dan jaringan keratin yang tipis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari Depan Periodontia FKG Unimus akan menjelaskan tentang prosedur kuretase. Yang pertama, kita menggunakan alat pelindung diri dulu, masker dan sarung tangan. Kemudian kita mempersiapkan alat yang dibutuhkan, yaitu yang pertama adalah alat diagnostic set. Kemudian ada scaler manual. Lalu ada pocket probe, lalu ada alat kuretase, yaitu kuret gresi sesuai dengan regio yang akan dikerjakan, elemen yang akan dikerjakan. Langkah selanjutnya adalah bahan yang digunakan, jarum suntik, kemudian larutan anestesi, lalu larutan irigasi, bisa digunakan Aquades atau NaCl. Kemudian ada kapas, kasa secukupnya, dan kasa. Selanjutnya ada dressing periodontal dengan basis dan katalisnya, lalu dengan paper pad atau dengan missing slab. Kemudian kita memakai spatula kayu untuk pengadukan dressing periodontal. Dan selanjutnya ada larutan povidone iodine. Tindakan kuretase ini ditujukan untuk menghilangkan peradangan yang terus-menerus. Jadi dengan dilakukannya pengerokan pada jaringan granulasi pada dinding poket. Indikasinya biasanya adalah poket periodontal dengan kedalaman poket lebih dari 3 dan kurang dari 6 mm. Kemudian juga bisa dilakukan pada poket gingiva dengan peradangan terus-menerus. Kemudian juga dengan poket periodontal dengan gingiva cekat yang sempit dan jaringan keratin yang tipis, ya. Tahapannya yang dilakukan pertama-tama adalah kita lakukan asepsis terlebih dahulu. Contohnya pada video ini kita lakukan kuretase pada regio posterior, gigi M1 dan M2. Extraoral dan intraoral dengan gerakan memutar, bukal dan palatal. Selanjutnya kita lakukan anestesi dengan larutan anestesi. Diusahakan larutan anestesi tidak ada gelembung pada jarum suntiknya.
Kemudian anestesi dilakukan pada daerah muka buka valve, anestesi infiltrasi. Jangan lupa dilakukan aspirasi. Diponir sebanyak 1 cc. Dengan bevel menghadap ke tulang. Dan di bagian palatalnya sekitar 2 mili dari margin gingiva palatal. Aspirasi juga diponir sebanyak 1 cc juga. Langkah selanjutnya kita tunggu anestesi sampai bekerja. Kita bisa melakukan pengecekan. Kalau tidak ada rasa sakit, lakukan tindakan kuretase. Pada kasus ini adalah gigi posterior, berarti kita gunakan kuret Gessi nomor 9, 10, 11, 12, dan 13, 14. Sebelum dilakukan kuretase, kita mengukur kedalaman poket terlebih dahulu. Poketnya sekitar 4 mili. Nah, kemudian setelah diukur, kita lakukan scaling dulu untuk membersihkan karang gigi. Setelah dibersihkan, kemudian kita lakukan irigasi. Irigasi menggunakan jarum irigasi. Perbedaannya dengan jarum suntik biasa, dia lubangnya ada di samping, bukan di ujung. Oke. Alatkan irigasi boleh pakai aquades maupun pakai salin. Kita pakai salin terlebih dahulu. Dan kita irigasi setelah scaling, baru kita lakukan tindakan kuretase, pengerokan jaringan granulasi pada dinding poket. Ya, untuk nomor 11, 12 kita di daerah mesial. Kita perlu perhatikan mata pisaunya, bagian yang tajam adalah menghadap ke dinding poket. Kita bersihkan bagian mesial GM1 dan gigi M2. Selanjutnya dengan memakai nomor 13, 14, bagian distal M1, kemudian bagian distal dari M2. Kemudian untuk bagian bukal dan palatal dengan mata pisau yang bagian tajam menghadap ke jaringan. Nah, kemudian setelah bersih sehingga keluar darah segar, kita lakukan irigasi. Dengan aquades atau NaCl. Kita lakukan irigasi, kita cek dengan sonde apakah masih ada yang tersisa untuk kalkulusnya untuk root planning. Kalau tidak ada, baru kita lakukan adaptasi dinding poket dengan kasa. Nah, kita lakukan penekanan, kontrol perdarahan sambil dilakukan penekanan untuk adaptasi dinding yang sudah dibersihkan tadi. Selanjutnya, jika sudah bersih, kita siapkan dressing periodontal. Oke, 1:1 sedikit.
lebar basis dan katalis disesuaikan dengan regio yang dibersihkan, guys. Jangan terlalu banyak juga. Kemudian spatula kayu mengaduknya dengan cara mengaduk dan melipat, ya, memutar dengan melipat, bisa 90 derajat atau 45 derajat. Dan kita aduk sampai homogen. Ya, sebelum mengaduk kita siapkan aquades juga. Ya, setelah ini diaduk dan didapatkan konsistensi yang dempul, dikumpulkan. Kemudian dicelupkan ke dalam larutan aquades sebentar saja. Asistennya bisa membantu untuk mengadukkan. Kemudian ini diisolasi dulu daerah operasi, dikeringkan, kemudian dilakukan isolasi. Operator mengoleskan vaselin. Kalau misalkan ini sudah homogen, biasanya dia tidak akan melekat pada sarung tangan. Kemudian kita pilin membentuk silinder, ya. Kemudian setelah ini kita tempelkan pada daerah operasi, kita tekan sampai interdentalnya tertutup juga. Jangan sampai mengganggu oklusi dan juga tidak melebihi dari mucogingival junction dan tidak melebihi dari bidang oklusi. Demikian penjelasan serta prosedural dari kuretase tindakan bedah periodontal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.